Sahroni, Binda, Intan, Rukmini, Meli, Ilyas, Muhammad Fajar, Ridwan. Silakan buka buku Akhlak terusin tentang bab masalah syukur. Tahu syukur? Apa arti syukur? Berterima kasih kepada Allah. Sekarang materi masalah syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah. Kita diberi suatu berbagai macam kenikmatan itu dari Allah. Berarti kita wajib mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang kita pernah rasakan. Berterima kasih, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti apa arti syukur? Ucapan perasaan senang atau gembira. Padahal nikmat-nikmat Allah yang kita sudah banyak kita rasakan tidak akan terhitung dari semenjak lahir. Tapi kadang-kadang kan manusia bukan tidak merasakan, bukan tidak merasa nikmat, tapi cuma tidak merasakan nikmat menurut perasaan. Padahal nikmat semenjak lahir ke dunia, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia sangat banyak. Pertama nikmat iman. Yang pertama nikmat iman. Apa pernah kita syukuri? Untung kita beriman. Iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl surat 16 ayat 18. Yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Ditanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi penyayang terhadap semua makhluk. Allah memberikan suatu kenikmatan kepada semua manusia, tidak pandang baik orang kafir, orang muslim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, tidak membeda-bedakan. Itu daripada bentuk syukur. Syukurilah nikmat-nikmat berjuta-juta nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bentuk-bentuk daripada syukur. Asyukru bil qalbi. Syukur di dalam hati. Bersyukur di dalam hati yaitu mengakui dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat berjuta-juta nikmat yang diberikan Allah kepada kita benar-benar dari Allah. Jadi harusnya syukur nikmat, jangan ukur nikmat. Biarpun melalui wasilah manusia tetap hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita diberikan uang, jabatan,
hakikat manusia cuma wasilah, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri. Yang kedua, asyukru bilisan. Bersyukur lisan yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita mendapat kegembiraan, mendapat istilahnya apa? Rezeki banyak. Masalah kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan melihat banyak sedikitnya. Baik dan sedikit jangan menjadi ukuran. Yang penting nikmat sedikit harus kita syukuri nikmat. Panjang umur nikmat. Yang ketiga, asyukru bil amal. Bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal amal soleh, hal-hal yang bermanfaat. Tuh. Paham kira-kira? Asyukru bil amal. Satu, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal positif yang baik perintah Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Bersyukur kita orang Islam. Coba kadang-kadang kan kita Islamnya Islam turunan, bukan Islam mualaf. Bapaknya Islam, pasti anaknya Islam. Jadi kita syukuri untuk kita namanya Islam. Islam kan selamat. Yang kedua, jika seorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahkan, jangan menumpuk harta kalau tiada artinya. Itu berikan sedekah, tanamkan kebaikan. Yang ketiga, jika nikmat yang diperoleh berupa ilmu pengetahuan, akan memanfaatkan ilmu untuk keselamatan, kehidupan, kesejahteraan manusia. Misalnya punya ilmu, amalkan. Karena ada suatu hadis yang akan menolong kita di akhirat nanti. Satu anak soleh, yang kedua sedekah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau punya ilmu, ajarin kepada yang di bawah, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang tidak tahu. Jadi khairunas anfa'uhum sebaik-baik manusia, manfaat bagi manusia yang lain. Untung punya ilmu mah, ilmu nurun, ilmu cahaya, naik turunan derajat manusia, kadang-kadang atas ilmu. Jadi presiden dasar ilmu, jadi pejabat dasar ilmu. Untuk punya ilmu, mending punya ilmu, mending punya harta. Kalau punya harta, bisa-bisa banyak yang mencuri. Kalau punya ilmu belum ada. Seorang pencuri mencari ilmu.
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala meliputi 7 anggota satu mata. Nikmat punya mata. Nikmat belum kita sadari. Paling besar, begitu mahalnya mata. Kalau dibanding dengan matahari, ada yang jualan mata di rumah sakit. Tidak mungkin ada. Mata bisa melihat yang indah-indah, bisa melihat yang baik-baik, bisa melihat yang kecil yang besar. Itu memang mata yang pertama. Yang kedua, telinga digunakan hanya untuk mendengar hal-hal yang berbau kebaikan, mendengar hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang bermanfaat. Jadi gunakanlah punya mata, punya telinga. Jangan punya mata digunakan untuk melihat hal-hal maksiat, tidak berfaedah. Punya telinga mendengar hal-hal yang berbau maksiat, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, lidah dengan banyak mengucapkan zikirullah, mengucapkan puja-pujian kepada Allah dan mengungkapkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Itu lidah. Bahkan ada suatu hadis, lidah lebih tajam dari kadang-kadang zaman sekarang menggunakan lidah kepada hal-hal kejelekan. Gunakan lidah kepada hal-hal kebaikan, kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang menguntungkan, kepada hal-hal yang mengandung manfaat, menjadikan pahala. Terus tangan diperuntukkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk diri sendiri. Untuk tangan bisa pegang ini, pegang itu, bawa ini, bawa itu. Terus perut dipakai hanya untuk memakan makanan-makanan yang halal dan baik. Jadi punya perut jangan diisi dengan makanan-makanan yang haram, yang remeng-remeng, subhat. Itu akan menjadikan api di dalam perut. Kemaluan, dijaga kehormatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan zina. Jaga kehormatan, lindungi baik laki maupun perempuan. Gel kaki digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat perbuatan amal baik, mengaji, ke sekolah, ke majelis taklim. Mana lagi? Jawaban? Mana? Mencari rezeki yang halal. Itu daripada fungsi daripada hikmah daripada kita bersyukur kepada Allah. Satu, membuat seseorang bahagia karena apa yang didapatkan akan membawa manfaat, baik manfaat pribadi, manfaat keluarga, dan manfaat bagi orang banyak. Pikiran tenang, senang, bahagia. Yang kedua, Allah akan mendapatkan nikmat-nikmat yang diperoleh sesuai
dengan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id nada rabbukum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, dan ingatlah tatkala